Istana Baghdad diselimuti kabut muram. Raja Harun al-Rasyid, sang Khalifah Agung, terbaring lemah. Bukan karena penyakit mematikan, melainkan karena sindrom kemalasan istana. Tubuhnya kaku, persendiannya nyeri, dan semangatnya hilang karena terlalu dimanjakan dan jarang bergerak. Para tabib istana, dengan janggut putih panjang dan ramuan mahal, berbaris gagal. Ampun Baginda, kami sudah mencoba getah pohon surga, bubuk batu bulan, bahkan air mata bidadari, semua tak mempan, ucap tabib kepala. Raja mendesah. Suaranya parau. Aku merasa seperti patung batu. Tabib, aku akan mati karena kebosanan dan pegalinu. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok kurus dengan senyum licik. Abu Nawas. Ia menghadap raja dengan gaya yang terlalu percaya diri. Baginda, hamba punya obat. Bukan ramuan pahit, bukan pijatan menyiksa. Ini adalah obat yang hanya bisa disiapkan oleh takdir, ucap Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid berkata, jangan bertele-tele. Abu Nawas, katakan, apa obatnya? Abu Nawas mendekat, berbisik misterius, satu-satunya penawar untuk pegal Baginda adalah telur unta. Seluruh istana hening. Tabib kepala hampir tersedak janggutnya sendiri. Raja merasa heran. Telur unta? Kau gila, Abu Nawas. Unta itu melahirkan, bukan bertelur. Abu Nawas menggeleng dramatis. Inilah keajaibannya. Baginda, ini adalah telur dari unta purba yang hanya muncul saat fajar di padang gurun yang belum terjamah. Rebusannya harus diminum segera. Tanpa telur itu, Baginda akan kaku seumur hidup. Karena kepepet, raja pun menyetujui, meskipun ia yakin Abu Nawas gila. Baik, aku akan mencarinya. Jika kau menipuku, Abu Nawas, lehermu akan sehangat pergelangan kakiku. Pagi buta, Raja Harun al-Rasyid, yang biasanya naik kereta kencana bertatahkan emas, kini menyamar menjadi pedagang tua, menunggangi kuda yang agak kurus. Ia ditemani dua pengawal setia yang kebingungan. Mereka menyusuri padang pasir yang luas, mendaki bukit-bukit batu, dan menyeberangi oase. Raja berkata, kami mencari telur unta yang langka dari unta purba. Badui tertawa terbahak-bahak hingga jatuh dari tumpukan jerami. Tuanku gila, unta kami hanya menghasilkan susu dan anak unta, bukan telur seperti ayam kampung. Lalu raja bertanya kepada pedagang, adakah orang yang menjual telur unta? Kami menjual telur burung puyuh, telur itik, bahkan telur buaya. Tapi telur unta, itu namanya tipuan tuan, ucap si pedagang. Raja mulai frustrasi. Ia terpaksa berjalan kaki menaiki bukit pasir curam karena kudanya kelelahan. Ia harus berjuang melawan terik matahari, mengusir lalat, dan kakinya mulai melepuh. Raja sambil terengah-engah, akal bulus Abu Nawas, Aku tak pernah berjalan. Sejauh ini sejak muda. Sepanjang hari, Raja terus mencari. Ia merasakan otot-ototnya yang sudah lama diam kini bekerja keras. Ia berkeringat deras, membersihkan racun kebosanan dari pori-pori Nia. Menjelang senja, Raja tiba di sebuah bukit yang tinggi. Ia terduduk lemas, menatap matahari terbenam. Tiba-tiba, sebuah pencerahan menghantamnya secepat kilat. Raja memukul dahinya. Dasar tolol, unta tidak bertelur. Aku telah dikerjai oleh orang paling cerdik di Baghdad. Namun, saat Raja berdiri, ia merasakan sesuatu yang ajaib. Badannya terasa ringan. Pegal-pegalnya hilang, keluhan-keluhan nyeri di punggungnya lenyap ditelan rasa lelah yang sehat dan mendalam. Raja Harun al-Rasyid kembali ke istana, bukan dengan dendam, melainkan dengan semangat baru. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke hadapan raja yang kini tampak segar bugar, bahkan melakukan peregangan ringan. Raja berkata dengan suara menggelegar, Abu Nawas, aku akan menghukummu karena telah memberiku tugas bodoh, mencari sesuatu yang mustahil. Aku tahu kau menipuku. Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun Baginda, tapi coba rasakan badan Baginda sekarang. Bagaimana kondisi pegal linu yang membuat Baginda lumpuh? Raja mengangkat kedua tangannya ke atas, meregangkan bahu. Ajaib. Tubuhku terasa sehat seperti baru dicuci. Semua pegal hilang. Itu karena ramuan ajaib telur unta sudah bekerja Baginda, ucap Abu Nawas. Raja tertawa keras. Tawa yang sudah lama hilang. Pembohong.
Aku tahu unta tidak bertelur. Aku tahu itu hanya akal-akalanmu agar aku bergerak dan berolahraga. Abu Nawas menjelaskan. Benar Baginda, penyakit Baginda bukanlah penyakit obat, melainkan penyakit kurang gerak. Hamba hanya memberi Baginda motivasi yang cukup absurd untuk memaksa Baginda melakukan perjalanan fisik yang panjang. Perjalanan itu adalah obat yang sesungguhnya. Dan apakah Baginda tidak menyukai hadiah dari unta purba itu, yaitu kesehatan yang Baginda dapatkan kembali? Raja Harun al-Rashid tidak bisa menahan kekagumannya. Ia tertawa, lalu memerintahkan supaya Abu Nawas diberi sekantung emas. Raja berkata, "Ambillah hadiahmu, Abu Nawas. Kau bukan tabib. Kau adalah dokter pergerakan paling cerdik yang pernah ada di muka bumi ini."